Welcome to Hima Komkem, we are here to give you something. Halo Kamrades, kita semua sudah tahu sejak Desember 2019 dunia telah dihebohkan oleh penemuan virus baru di Cina. Virus yang kita kenal sebagai virus corona yang dengan cepat menginfeksi banyak orang dan berakibat kematian. Virus ini berpindah tempat dengan sangat cepat hingga mewabah ke berbagai pelosok dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang dihinggapi oleh virus ini pada awal Maret 2020. Kemudian meluas ke berbagai daerah tanpa terkecuali dan terus menginfeksi banyak warga Indonesia hingga saat ini. Salah satu usaha untuk menekan penularan virus corona adalah dengan vaksinasi virus untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkitnya penyakit tertentu. Lalu, apakah vaksin efisien untuk melawan COVID-19? Pertanyaan ini mungkin terjawab oleh Direktur Utama PT Bio Farma Persero. Bashir menyebutkan bahwa dasar pemilihan vaksin COVID-19 harus memenuhi beberapa faktor. Pertama, ujarnya vaksin yang terpilih harus memiliki unsur keamanan, khasiat, dan mutu yang terjamin oleh lembaga berwenang. Pemerintah telah memilih vaksin dari Sinovac untuk didistribusikan kepada masyarakat Indonesia. Alasan kuat pemerintah memilih vaksin dari Sinovac karena vaksin Sinovac aman, tercepat, terdepan, dan sudah masuk dalam uji klinis fase 3. Selain itu, karena harga vaksin yang terjangkau, menjadikan vaksin Sinovac dipilih untuk didistribusikan kepada masyarakat Indonesia. Namun, di media sosial muncul keraguan dan bertanya-tanya keefektifan vaksin COVID-19 buatan dari Sinovac. Di antaranya seperti komentar netizen yang dikutip dari artikel Detik.com, "Gua ragu sama vaksin Sinovac." Ada pula dari @user_box, "Kenapa harus vaksin Sinovac?" Lalu ada dari @kenny_nugraha, "Kenapa nggak studi banding dulu ke Cina? Dilihat di sana masih ada yang terinfeksi corona. Kalau masih ada, berarti kemajuan vaksin ini meragukan." Dan bisa kalian lihat, masih sangat banyak komentar netizen lainnya. Bahkan, ada dari anggota DPR Komisi 9 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Ripka menilai vaksin COVID-19 Sinovac masih diragukan dan mengungkapkan beberapa vaksin lainnya yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia. Nama Ripka Ciptaning menjadi topik terpopuler di Twitter Indonesia hingga memunculkan pro dan kontra. Menurut informasi yang Himakomkem dapat, dikutip dari artikel kompas.com, bahwa vaksin virus Sinovac telah mendapat izin darurat BPOM secara resmi pada 11 Januari 2021. Seperti akun @inisifani, ia mengatakan bahwa pandangan Ripka tidak sesuai dengan realita karena BPOM saat ini sudah memberikan izin edar untuk vaksin COVID-19. Vaksin Sinovac sudah terbukti keamanannya karena telah melewati uji klinis fase 3 dan telah diresmikan BPOM hasil vaksin Sinovac tersebut. Dan berdasarkan pada kajian dan data klinis dan non-klinis, obat untuk indikasi yang diajukan vaksin Sinovac dinilai memiliki kemanfaatan yang lebih besar dari risiko. Terlepas dari komentar netizen, selanjutnya ada info yang harus Komrades tahu, yaitu syarat baru penerima vaksin. Perlu Komrades ketahui, syarat baru penerima vaksin mengalami perubahan karena adanya masukan dari ahli dan hasil riset ilmiah yang telah dipublikasikan. Untuk mengetahui lebih jelas, ini syarat penerima vaksin COVID-19 yang telah diperbarui. Yang pertama, jika pernah terpapar COVID-19 dan sudah sembuh lebih dari 3 bulan, bisa diberikan vaksinasi. Yang kedua, berusia di atas 18 tahun, kelompok lanjut usia atau lansia, sudah bisa mendapatkan persetujuan untuk diberikan vaksin COVID-19. Bagi ibu hamil, vaksinasi masih harus ditunda. Jika ingin melakukan perencanaan kehamilan, bisa dilakukan setelah mendapatkan vaksinasi kedua COVID-19. Yang keempat, tekanan darah harus di bawah 180/110 mm raksa. Yang kelima, ibu menyusui sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Syarat penerima vaksin COVID-19 yang keenam adalah para pengidap penyakit kronik seperti PPOK, asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, penyakit hati yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan. Tetapi, jika sudah berada dalam kondisi terkendali, diharapkan membawa surat keterangan layak untuk mendapatkan vaksinasi dari dokter yang merawat. Selain itu, untuk penderita TBC yang sudah menjalani pengobatan lebih dari 2 minggu, juga sudah bisa divaksinasi. Yang ketujuh, pada vaksinasi pertama, untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat, seperti sesak napas, bengkak, kemerahan di seluruh badan, maupun reaksi berat lainnya karena vaksin,
vaksinasi harus diberikan di rumah sakit. Tetapi, jika reaksi alergi tersebut didapat setelah vaksinasi pertama, tidak akan diberikan lagi vaksinasi kedua. Dan selanjutnya yang ke-8, jika sedang mendapat terapi kanker, maka diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat. Lalu yang ke-9, bagi pengidap penyakit autoimun sistemik, vaksinasi harus ditunda dan harus dikonsultasikan pada dokter yang merawat. Yang ke-10, bagi pengidap gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi, vaksinasi harus ditunda. Vaksinasi COVID-19 bisa diberikan setelah melakukan konsultasi pada dokter yang merawat. Lalu yang ke-11, bagi pengidap penyakit epilepsi atau AYAN, vaksinasi bisa dilakukan jika dalam keadaan terkontrol. Selanjutnya yang ke-12, untuk orang yang menerima vaksinasi lain selain COVID-19, vaksinasi harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Lalu yang ke-13, untuk para pengidap HIV atau AIDS yang minum obat secara teratur, vaksinasi bisa dilakukan. Dan yang terakhir, khusus kelompok lansia yang lebih dari 60 tahun, ada 5 kriteria yang akan ditanyakan untuk menentukan layak divaksinasi atau tidak. Di antaranya, apakah mengalami kesulitan saat naik 10 anak tangga? Apakah sering mengalami kelelahan? Kemudian, memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit, misalnya diabetes, kanker, paru kronis, serangan jantung, nyeri dada, nyeri sendi, gagal jantung kongestif, stroke, penyakit ginjal, hipertensi, asma. Jika memiliki 4 di antaranya, masih tidak bisa divaksinasi COVID-19. Pertanyaan selanjutnya, apakah mengalami kesulitan saat berjalan, kira-kira 100-200 meter? Dan pertanyaan yang terakhir, adanya penurunan berat badan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir. Perlu diingat, dari kelima pertanyaan tadi, jika ada 3 atau lebih yang dialami, maka vaksinasi pun tidak dapat diberikan. Tetapi, jika ada 2 saja yang dialami, maka vaksin bisa dilakukan. Well, itulah syarat-syarat baru penerima vaksin yang wajib Comrades ketahui agar lebih paham dan bisa tahu mana yang boleh dan tidak boleh menerima vaksinasi. Dengan demikian, sudah terbukti keamanan dan khasiat vaksin Sinovac tersebut. Dan berdasarkan pada kajian data klinis dan non-klinis, obat untuk indikasi yang diajukan vaksin Sinovac dinilai memiliki kemanfaatan yang lebih besar dari risiko. Sudah banyak penerima yang telah divaksinasi Sinovac ini, dan terbukti hingga saat ini juga penerima vaksin tidak mengalami hal-hal negatif yang ditakutkan oleh yang meragukan vaksin Sinovac ini. Baiklah Comrades, itu tadi informasi mengenai vaksin dan syarat baru penerima vaksin. Harapannya semoga vaksin Sinovac ini benar-benar berhasil memutus penyebaran COVID-19. Apakah Comrades masih meragukan atau mungkin sudah siap untuk melakukan vaksinasi? Tulis jawaban Comrades di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa share video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.